That was crazy. Could have all died. Always count on. Please. Di awal film di mana para penduduk Pulau Burung yang mulai memanfaatkan ketapel sebagai alat transportasi agar bisa mencapai tempat tujuan dengan cepat nih guys. Hal itu membuat para burung dengan mudah pergi dari satu tempat ke tempat lain, termasuk dengan anak-anak burung nih guys yang akan pergi ke sekolah. Sementara di tepi pantai ada dua anak burung yang sedang membangun kastil pasir. Tapi kemudian Red muncul dari dalam pasir, disusul oleh Bom dan Cu yang sedang mengawasi Pulau Burung nih guys. Namun tiba-tiba datang sebuah api mengenai Duck, yang ternyata itu adalah ulah dari para babi. Hal itu membuat mereka membalasnya dengan melemparkan botol saus pedas menggunakan ketapel. Babi yang tidak terima pun memantulkan cahaya matahari yang membuat balon-balon di sana meletus hingga membuat para anak burung menangis nih guys. Tak tinggal diam begitu saja, Red, Cu, Bom, dan Terence melompat ke dalam laut yang membuat pulau para babi kebanjiran nih guys. Setelah itu Leonard pun melancarkan aksinya kembali dengan melepaskan banyak kepiting di pantai para burung hingga membuat mereka semua ketakutan. Namun saat sedang melihat kekacauan di Pulau Burung, tiba-tiba datang bola es besar menuju pulau itu nih guys. Saat dilihat melalui teleskopnya, ternyata bola es itu berasal dari pulau yang lain. Setelah menyelamatkan 3 anak burung yang bernama Zu, Samantha, dan Vincent dari kepungan kepiting, Red mendapatkan surat dari Leonard untuk meminta gencatan senjata nih guys. What if it's a love note? We humbly request a truce. Nice try, piggies. Hey. Oh. Mendengar hal itu, Cu dan Bom sangat menyukai rencana tersebut, tapi tidak dengan Red, karena ia takut posisi dirinya sebagai pahlawan di Pulau Burung akan tergantikan nih guys. Sementara seluruh desa sudah membaca surat-surat yang diterbangkan oleh Leonard. Kembali ke pantai, Bom dan Cu lalu mengajak Red untuk ikut ke suatu tempat. What are you talking? Come with you to what? Sedangkan 3 anak burung sedang bermain. Satu dari mereka menjadi pahlawan Red, dan 2 anak burung yang lain menjadi babi. Namun di tengah permainan, mereka merasa jika akting yang dilakukan kurang, karena benda yang mereka gunakan hanyalah batu nih guys. Zo pun akhirnya pergi ke rumah untuk mengambil telur-telur adiknya. Tetapi hal itu malah menimbulkan masalah saat mereka tidak mengawasi telur itu dengan baik, hingga terjadilah hal yang tidak diinginkan nih guys. Sementara di Pulau Babi, Leonard dan babi yang lain berusaha untuk meneliti bola es itu. Lalu terungkaplah jika yang melempar bola es itu adalah seekor burung elang ungu yang bernama Zeta, yang hidup dalam kemewahannya nih guys. Tapi di sana ia merasa kesal karena beberapa benda yang ia punya malah menjadi beku dan tidak bisa digunakan. Hal itu membuat Zeta menyuruh asistennya yang bernama Debbie untuk melemparkan beberapa bola es ke Pulau Burung dan Pulau Babi agar ia bisa menguasainya nih guys. Sementara Red dan kawan-kawan yang ternyata pergi ke arena kencan kilat nampak berbincang dengan burung betina yang bernama Dahlia, Willow, dan Silver. Namun karena Silver menanyakan hal yang bersifat pribadi, Red pun menjadi kesal dan memutuskan untuk pulang. Okay, we are done here. Oh, there he goes. Sesampainya di rumah, Red bersantai sambil makan popcorn dan minum mentega. Di sana ia masih tidak terima jika harus menjadi pecundang seperti dulu nih guys. Hingga akhirnya seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, nampak Leonard datang. Karena takut, Red langsung menutup pintu dan memblok semua tempat. Tapi kemudian Leonard pun masuk dengan tubuh yang terikat. Just say when you get out, Red. Di sana Leonard datang untuk mengajak kerjasama agar bisa mengalahkan pulau ketiga yang berusaha untuk merebut Pulau Babi dan Pulau Burung. Bahkan Leonard mempertanyakan apakah Red pernah mendapatkan serangan bola es. Mengetahui kebenaran tersebut, Red sempat mengelak nih guys. Namun Leonard mengirim timnya yang bersembunyi di seluruh rumah Red untuk mengungkapkan hasil foto yang ia dapat dari drone mengenai pulau ketiga itu. And do you
to spy on us? And those are eagles. Mereka pun mulai merekrut burung yang lain untuk membentuk regu nih guys. Mereka adalah Bomb, Cuk, Silver, dan Mighty Eagle. Mereka pun lalu melakukan pertemuan rahasia di Mountain Eagle membahas tentang Zeta. Akan tetapi saat melihat foto Zeta, Mighty Eagle menjadi takut. Namun saat Red bertanya apakah ia mengenalnya, Mighty Eagle langsung mengelaknya nih guys. Alright, here's what we're looking at, folks. Travel undetected to Eagle Island. Once we break in there. Setelah itu tak lama kemudian mereka melihat sebuah bola es menuju gunung. Tak ingin celaka, mereka pun melarikan diri bersama Mighty Eagle. Namun karena Mighty Eagle tidak fokus, ia pun menabrak gunung hingga membuat yang lain ikut terjatuh dan hanya bisa bergantung pada peta yang mereka bawa guys. Please tell me. Semua burung nampak terkejut dengan kehancuran Gunung Elang, kecuali Zeta. Bahkan saking semangatnya ia meminta Glenn untuk meningkatkan bola es menjadi bola es magma. Kembali pada Red dan kawan-kawan, mereka mulai berjalan ke kapal selam Leonard yang awalnya dianggap kecil, padahal memiliki mesin yang sangat besar dan penuh dengan perangkat penemuan yang dibuat oleh Gary nih guys. Sementara itu ketiga anak burung yang sedang mengayuh rakit untuk mengambil telur. Namun seekor paus biru muncul dan mengangkatnya sambil menyemburkan air, yang membuat telur mereka jatuh di atas awan. Zoe lalu membusungkan tubuhnya dan terbang untuk mengambil telur tersebut guys. Tapi ia dan teman-temannya malah pergi keluar angkasa. Now hold it tight, okay? Listen out! Mereka pun turun kembali saat sudah berhasil mengambil telur-telur itu. Tapi sayangnya telur-telur itu malah jatuh ke sebuah pulau kecil karena pohon palem. Saat mereka sedang mencari di pulau itu, ternyata telur-telur itu ada di atas seekor ular besar nih guys. Tak ingin telurnya dalam bahaya, para burung yang mengambil kulit dan gigi ular itu sebagai pakaian agar dapat mengambil telur tersebut. Sementara Red dan kawan-kawan akhirnya sampai di pulau ketiga, yaitu Pulau Elang. Saat akan melanjutkan misi, mereka pun terkejut dengan pengakuan Mighty Eagle yang berkata jika dulu ia pernah memiliki hubungan dengan Zeta. Ternyata Zeta adalah pacaran dulu waktu di sekolah guys. Namun di saat hari pernikahan, Mighty Eagle yang merasa ragu akhirnya meninggalkan Zeta. Setelah itu Mighty Eagle pun pergi meninggalkan teman-temannya guys. How could you leave her like that? Many of you didn't know that about me. To do back home. Lalu Red dan kawan-kawan mulai melanjutkan misi dan membahas rencana mereka. Red lalu bertanya tentang bagaimana Leonard dan anggota yang lainnya akan mencapai meriam. Mereka lalu menunjukkan Harvey, yaitu sebuah kostum elang. Tetapi Red merasa tidak senang karena ia mengira jika sekarang teman-temannya sudah mengabaikannya. We think it's our best chance of getting past the guard. Alright, look, everyone is counting on me to get into the super weapon with that. Tak setuju dengan rencana itu, Red pun mulai pergi sendiri untuk menyelamatkan kedua pulau itu guys. Silver yang ingin membangun kembali hubungan dengan Red memutuskan untuk mengikutinya dan membiarkan teman-temannya yang lain menyamar sebagai elang. Mereka kemudian pergi ke pintu masuk fasilitas Zeta. Tetapi di sana ada Carl dan Jerry yang sedang menjaga pintu. Saat Harvey mendekati pintu masuk, ia pun mulai berbicara dengan para penjaga. Namun di sana Carl merasa curiga, yang membuat Jerry mengarahkan tombak esnya ke Harvey. Tetapi untungnya Carl yang mengira bahwa Harvey adalah penjaga baru di menara. Ia pun menyuruh Jerry untuk membukakan pintu itu guys. Jerry, swept the new guy in. Okay. Thank you so much. Okay, guys. Sementara Red dan Silver sedang melakukan perjalanan dan melompat ke gunung berapi dengan tali terikat untuk masuk ke pangkalan. Namun sayangnya Red sangat tidak suka jika Silver selalu membantunya dalam menjalankan misinya. Padahal Silver sudah berhasil menyelamatkannya karena tidak sengaja menjatuhkan bulu merahnya guys. Bahkan Red juga melakukan hal yang ceroboh dengan memotong kawat yang ia kira kawat meriam, padahal hanya kawat microwave. You too? I know. Sementara di tempat lain, Harvey yang mencoba masuk lalu menabrak tong dan menemukan kode paket. Saat mereka mencoba untuk membuka pintu, tapi sayangnya mereka tidak bisa membukanya guys.
Hal itu membuat Leonard memiliki ide untuk mencuri kartu kunci Brad Eager Bigger. Mereka pun mengikutinya sampai masuk ke kamar mandi. Ketika Brad sedang buang air kecil, mereka pun mulai mengganggunya. Karena terlalu sulit untuk mengambil kartu tersebut, Cuk pun keluar dari kostum dan mengambil kartu kuncinya. Tapi hal itu malah membuat Brad terluka, guys. Scene lalu berpindah pada 3 anak burung yang sedang membangun perahu dengan daun pohon palem. Mereka berhasil mencapai pantai yang mereka pikir adalah pulau burung, tapi ternyata pulau itu adalah pulau babi. Hal itu membuat mereka bertemu dengan 3 anak babi, guys. Kembali ke Pulau Elang, saat Harvey memasuki ruangan Cuk mencoba melihat apa yang ada di sana, namun tanpa sengaja malah membuat Harvey menari. Melihat hal itu, salah satu penjaga yang bernama Esel lalu menjatuhkan tombaknya dan mulai menari. Saat ia terkesan dengan gerakan tari Harvey, Esel lalu berkata untuk melakukan giliran. Saat di tengah tarian, Cuk melihat adiknya Silver sedang dalam bahaya. Hal itu membuatnya ingin menolongnya, tapi sayangnya kostum mereka malah sobek, guys. Alhasil Cuk dan kawan-kawan pun keluar dari ruangan tersebut saat penjaga sedang asik menari. Setelah itu Zeta yang menyandra Red dan Silver lalu menyiksa mereka dengan memasukkan anggota tubuh mereka dan dibekukan dalam kasur karet, guys. Di sana Zeta pun mulai berkata, jika semua pria itu sama saja, mereka hanya ingin melakukan semua halnya sendiri dan merasa tidak butuh seorang wanita. Zeta juga kemudian mulai menunjukkan rencana jahatnya dan meminta Glenn untuk menembakkan bola es tersebut, guys. Bola es itu lalu ditembakkan dan menghancurkan kota babi dan sebagian dari desa burung. Red lalu mulai ingat saat ia mengatakan bahwa burung tidak boleh mengungsi. Zeta kemudian pergi untuk menemui pasukannya dan berkata bahwa mereka tidak akan tinggal di pulau es itu lagi, guys. Melihat semua itu, Silver lalu memiliki rencana untuk masuk ke dalam bola es dan meledakkan senjata super. Sementara Bom dan Cuk akan mengalihkan perhatian para penjaga dan para babi akan menarik tuas di meriam es. Hampir semua rencana berhasil dilakukan, tapi sayangnya Red dan Silver malah terjatuh di dekat Zeta dan bola es tidak berhasil merusak mesin tersebut, guys. Tak lama kemudian datanglah Mighty Eagle mencoba meyakinkan Zeta untuk kembali menikah dengannya. Saat Mighty Eagle sedang berbicara dengan Zeta, Silver menyuruh Cuk untuk mengikat mesin bola es dengan super stringnya, guys. Di tengah Cuk melakukan hal itu, Zeta mengatakan bahwa Debbie adalah putri Mighty Eagle. Hal itu membuatnya menjadi marah karena Mighty Eagle tidak tinggal bersamanya. Kemudian Zeta pun mulai menembakkan bola es ke pulau burung dan pulau babi. Namun yang terjadi, bola es itu tertumbuk dengan super string. Sayangnya tali tersebut mulai putus dan rencana mereka hampir saja gagal. Tapi untungnya para anak burung dan para anak babi berhasil mencegahnya, guys. Alhasil bola es jatuh kembali ke meriam es dan meledakkan seluruh Pulau Elang. Akibat kejadian itu mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Namun Zeta nampak terpukul saat melihat sepatu Debbie di bawah puing-puing. Tak lama kemudian nampak Mighty Eagle yang ternyata sudah menyelamatkan Debbie, guys. Ia juga menunjukkan tatonya kepada Zeta yang menggambarkan perasaannya selama ini pada Zeta. Singkat cerita, Mighty Eagle dan Zeta pun menikah dengan Red sebagai pemimpin acara. Di tengah acara, Red melihat Silver yang kembali pergi lalu menahannya. Hey, Silver! Dan memutuskan untuk memulai hubungannya yang disaksikan oleh para tamu, guys. Setelah itu Red memberi tanda untuk menunjukkan patung mereka bersama. Dan pesta pun akhirnya dimulai. Mereka merayakan pernikahan Mighty Eagle dan Zeta dengan sukacita, termasuk dengan Red dan Silver yang sudah resmi berpacaran, meskipun harus selalu diganggu oleh Cuk, guys. Di akhir film nampak para anak burung yang sedang bermain
memutuskan untuk pergi melihat saudara Zoe yang akan menetas. Tapi ternyata yang keluar adalah anak ular. You're hatching! Oh my god! Tak lama kemudian ibu ular yang waktu itu mereka serang pun datang. Para anak burung lalu menyerahkan 3 anak ular yang baru menetas itu. Begitupun dengan ibu ular yang menyerahkan 3 bayi burung. Akan tetapi baru saja mereka bertemu, 3 bayi burung itu malah kembali pergi ke lautan, guys. Bye-bye. Dari film ini kita bisa belajar pentingnya sebuah kerjasama tim. Dengan bekerja sama kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.